Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas penyebab kerak pada akuarium dan cara kalian mengatasinya dengan eh, tidak menimbulkan lecet pada akuarium. Oke, akuarium yang gue pakai ini panjangnya 60 dan tinggi 40 serta lebar 30. Oke, yang gue pakai kali ini adalah cairan kimia dari WPC Proslan. Yang gue baca dari deskripsinya juga dapat membasmi kuman dan bau, pembersih, juga dapat membersihkan kerak membandel pada toilet. Tapi ini deskripsinya pada toilet, jadi dan gak ada salahnya juga gue coba untuk membuktikan apakah cairan kimia ini bisa untuk menghancurkan kerak yang membandel pada akuarium. Dan ini mungkin akan menjawab pertanyaan kalian, apakah akuarium tersebut aman untuk ikan, karena kan ini kan bekas cairan zat kimia. So jadi untuk kalian yang alergi terhadap zat kimia, sebaiknya kalian menggunakan sarung tangan karet gitu, yang terbuat dari karet, kan ada tuh. Nah, so jadi ini gue nggak pakai sarung tangannya, dan ini kalian olesin aja pakai kuas gitu, merata gitu. Dan kalau kalian perhatikan juga setiap olesan dari zat kimia ini akan menimbulkan seperti buih-buih busa gitu yang ada di dalam akuarium. Jadi ini mungkin bisa menghancurkan kerak membandel gitu. Dan kalian olesin aja terus. Oke, jadi sebelumnya gue juga sempat nyoba untuk menggunakan alkohol dan hasilnya juga sama aja sih kayaknya. Walaupun gue udah gue tumpahin cairannya dan gue gosok-gosok juga, hasilnya juga nggak begitu signifikan gitu, nggak kelihatan hilang banget gitu. Oke, kali ini gue udah kelar untuk meratakan zat kimianya dengan kuas. Oke, ini adalah proses yang kedua, yaitu setelah kering gue langsung pengulangan lagi. Jadi gue olesin lagi zat kimianya ke kerak-kerak ini. Jadi gue benar-benar memastikan supaya kerak ini benar-benar hilang gitu. Nah, jadi yang gue baca-baca juga dari beberapa sumber, dari artikel juga gue baca dari Google ya, dari economic.occasion.com. Jadi kerak pada kaca biasanya disebabkan oleh cipratan air hujan yang tidak segera dibersihkan sehingga menjadi lembab. Akibatnya kaca mudah dihinggapi bakteri dan kemudian menjadi kerak. Jadi kalau untuk versi gua, kalau akuarium yang berkerak ini jadi karena air di dalam akuarium kan mengalami proses penguapan gitu. Jadi zat yang ada di bumi ini kalau kena sinar matahari ataupun nggak kena sinar matahari secara langsung, dia juga akan mengalami yang namanya proses penguapan gitu. Nah, jadi ketika air berkurang akan menimbulkan seperti garis kabut, kayak garis-garis putih di akuarium, yang jika nggak kalian bersihkan atau nggak kalian elap atau nggak kalian tambahin air, itu bakalan, kalau kelamaan itu akan menimbulkan kerak gitu. Tapi kalau untuk cuman sehari atau 2 hari itu mungkin akan seperti garis aja. Oke, jadi ini adalah yang ketiga kalinya gue melakukan hal yang sama dengan meratakan cairan zat kimia ke akuarium. Jadi gue lakuin ini supaya cairan zat kimianya ini benar-benar meresap gitu di keraknya. Jadi videonya bakalan gue percepet gitu karena udah sore juga. Oke, ini yang keempat dan yang terakhir.
Dan udah malam juga. Aslinya gue mau ngelakuinnya step keempat nih besok pagi, tapi karena tanggung gitu jadi biar sekalian capek aja. Oke, ini stepnya sebenarnya step terakhir sama seperti biasa gitu. Dan di sini gue menggunakan center handphone ya untuk penerangan juga. Nah ini kita gue ratain nih seperti biasa gitu. Nah ini gue sikat gitu ya, supaya kerak-keraknya mungkin biar sedikit keangkat. Dan ini gue menggunakan sikat bekas gitu, sikat gigi ya, sikat pasta gitu, pasta gigi bekas. Dan gue nyaranin kalian untuk pakai sikat gigi gitu dibanding kalian menggunakan spons kawat gitu, karena spons kawat itu membuat akuarium kalian tuh lecet gitu, akan timbul beberapa goresan kalau kalian menggunakan spons kawat. Oke, di sini langsung gua bilas gitu, akuariumnya langsung dibilas aja. Nah, jadi pastiin juga yang kalian di dalam pastiin juga di akuariumnya itu udah nggak tercium bau-bau zat kimia lah. Dan ini adalah pengeringannya nih, proses pengeringan, dan gue lapin pakai kanebo supaya lebih cepet gitu. Oke, tanknya juga udah saya isi air, dan di sini keraknya kalau kita lihat emang masih ada, masih kelihatan. Di sisi-sisi kanannya juga masih ada kelihatan kabut. Emang sih, tapi agak susah gitu dibanding sebelumnya, sebelum dikasih cairan kimia, tapi sekarang lebih mendingan sih. Cuman kalau berharap seperti akuarium baru lagi gitu, kayaknya sih nggak mungkin gitu. Oke, di sini videonya juga gue percepat gitu. Sebenarnya gue bikin videonya nih malam, dan udah lama juga bikin video. Nah, di sini jam 11.25 menit ya. Hari Rabu, tanggal 30 Juni. Oke, di sini ikan yang bakalan buat percobaan adalah ikan gapi jenis albino tuxedo white. Atau ada yang bilang juga albino white tuxedo, tapi ini bukan AFP gitu. Bukan jenis AFP-nya. Nah, ini cuman buat percobaan aja apakah ikannya ini bisa bertahan gitu sampai besoknya itu dia masih hidup apa kagak, dan akan gua buktikan. Nah, ini di hari berikutnya ikan juga masih hidup dan nggak ada masalah ya di ikannya gitu, masih normal-normal aja, sehat. Gesit pula ikannya, masih terlihat gesit. Nah, di sini kerak-keraknya juga udah kayak
hilang gitu. Gue juga nggak ngerti nih. Kayak kabut-kabut yang putih di sini nih, yang di bagian kanan ini udah agak hilang gitu, udah hilang kan. Di video di kemarinnya itu kan masih ada semacam kabut gitu ya, putih-putih di sini, itu hilang gitu besoknya. Nah, jadi ini sebenarnya akuariumnya juga udah aman gitu. Oke, di sini hari Kamis jam 11 siang. Nah, jadi akuariumnya udah aman dan boleh kalian gunakan untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Dan karena akuariumnya udah aman juga, langsung gua taruh ikan AFR yang gua breed. Nah nih, kerak-keraknya ini udah mulai hilang gitu, yang di bagian sini. Dan akuariumnya udah aman ya teman-teman. Misalnya kan kalau ada ya pertanyaan bahwa akuariumnya nggak aman, dan udah gue buktikan ternyata aman. Dan ini langsung gue taruh aja jenis ikan, gue langsung gue taruh banyak gitu, karena akuariumnya juga udah aman. Nah, tadi itu adalah cara yang saya lakukan untuk menghilangkan kerak pada akuarium. Dan sebenarnya ini adalah bukan cara satu-satunya untuk menghilangkan kerak pada akuarium kalian. Sebenarnya gue juga sempat searching di YouTube gitu. Ada beberapa cara. Yang gue temuin adalah dengan menggunakan odol pasta gigi, terus odol pasta gigi terus dioleskan ke kerak kerak akuarium kalian gitu yang membandel, lalu dibiarkan beberapa menit, lalu kalian gosok menggunakan spons kawat. Nah, cara ini juga pernah gue praktekin, tapi itu menimbulkan goresan atau lecet pada akuarium kalian yang menurut gue sih sifatnya ini udah permanen gitu. Nah, jadi gue menyarankan untuk kalian menggunakan cara yang tadi gue lakukan gitu, karena aman gitu, walaupun caranya agak sedikit lama, tapi seenggaknya aman lah untuk akuarium kalian. Oke, untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, gue ucapin terima kasih banyak. Dan untuk kalian juga yang udah subscribe gitu channel ini, juga gue ucapin terima kasih banyak gitu, karena dengan kalian subscribe, kalian sudah membantu channel kecil ini untuk berkembang gitu ke depannya, dan memberikan tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.